محمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan yang kemarin kita telah membahas rangkaian doa-doa dalam sesi Ramadan. Kita telah mulai dari sejak kita memasuki awal Ramadan menjelang ke maghrib, kita sudah sampaikan bagaimana doa pembukanya. Kemudian memasuki waktu Isya sampai ke tarawih, kita juga sudah sampaikan doa bimbingan dari Rasulullah SAW, khususnya harapan besar untuk mendapati malam Al-Qadar. Kemudian sampai ke waktu sahar, saat sahur, ya. Itu juga kita sudah sampaikan dalil-dalil terkait, khususnya penekanan dalam Al-Quran, pun demikian dalam isyarat hadis-hadis Nabi SAW, bagaimana memanfaatkan waktu sahar, saat sahur itu bukan hanya memenuhi kebutuhan jasmani, makan secara fisikal, tapi juga ada kekuatan-kekuatan untuk rohani. Dan ini adalah pangkal dari semua yang menggerakkan kekuatan jasmani. Jadi kalau rohaninya itu kuat, baik, sehat, itu keadaan jasmani bagaimanapun akan tersupport dengan baik, ya, dengan kuat. Walaupun ada keterbatasan dalam kondisi fisik, tapi kalau rohaninya itu kuat, maka ada batas-batas yang biasanya pada golongan-golongan tertentu atau manusia tertentu sulit dilakukan, ini masih mudah mengerjakan. Itu yang kita dapati, banyak orang yang terlihat terbatas, pandangannya seakan-akan kata manusia tidak bisa melihat, terbatas, tapi dia mampu menghafalkan Al-Quran. Bahkan di antara mereka ada yang mampu mengajarkannya kembali, ada yang mampu menerangkan dengan tafsirnya, dan Masya Allah ada banyak hal yang Allah berikan kemuliaan-kemuliaan. Nah, itu di antara amalan-amalan untuk menguatkan rohani itu ada di waktu sahar, waktu singkat menjelang fajar. Nah, saat masuk fajar sampai dengan ke maghrib, ini Masya Allah itu ya, kalau kita lihat peredarannya, perputaran waktunya, dari maghrib sampai ke sahar ada doa. Sahar masuk fajar, dari fajar sampai dengan ke maghribnya lagi, itu Nabi SAW berikan isyarat, dan ini penjabaran dari Al-Quran di rangkaian ayat puasa. Ada lagi doanya, yaitu spesial. Dan ini diantara rahasia penting saat menjalani puasa. Ini yang kemudian kita hadirkan judul di pertemuan kali ini dengan rahasia penting puasa. Karena ada sebagian barangkali yang fokusnya hanya menahan lapar dan haus, atau menjalani ibadah siam itu dengan meningkatkan ketaatan dalam bentuk ritual, misalnya peningkatan sholatnya, bacaan Al-Qurannya, tapi ada satu bagian yang penting untuk dikuatkan kembali dan dimanfaatkan, karena ini berjalan selama dimulai siam sampai puncaknya di waktu maghrib. Nah, ini yang coba kita akan bahas, masih dalam rangkaian amalan-amalan kurikulum Nabi SAW saat menunaikan ibadah siam, khususnya di Ramadan. Baik, kita teman-teman sekalian akan berpusat kepada pertama keterangan Al-Quran, surah ke-2 Al-Baqarah ayat 186, masih di sini. Kemudian nanti tafsir terbaiknya kita dapati di keterangan hadis Nabi SAW riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Nanti kita lihat di kitabnya, nomor hadis 3598. Kita ambil rawinya, periwayat hadisnya sahabat Abu Hurairah, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Hurairah, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, kita berikan tema di subuh ini tentang rahasia penting puasa. Yang dimaksudkan saat berpuasa ada sesuatu yang sangat penting gitu ya, yang saking pentingnya seharusnya tidak boleh luput, ya. Karena itu kita harus pelajari sebelum masuk ke waktunya, atau nanti kita biasakan dulu, ya, sehingga itu menjadi satu kebiasaan yang secara otomatis ketika memasuki waktu Ramadan sudah bisa kita praktekkan. Nah, teman-teman sekalian, rahasia yang dimaksudkan ini masih masuk dalam pembahasan rangkaian doa. Kalau Anda kembali ke buku yang pernah saya tuliskan yang makna ayat puasa, di antara kurikulum amalan Nabi SAW itu kan memperbanyak doa, kan, selama Ramadan. Ada interaksi dengan Al-Quran,
memperbanyak kemudian infak, menggiatkan sedekah, kan? Nah, kemudian ada juga nanti yang terkait dengan memperbanyak doa. Yang poin ketiga, saya lompatkan dulu ke yang keempat, ya plus yang kelima, supaya nanti bisa balik kesimpulan akhirnya nanti dirumuskan pada poin yang ketiga, ya memperbanyak amal soleh itu. Ini kita masih terkait dengan persoalan doa, ya memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Ramadan selain bulan Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran, selain bulan untuk sedekah, bulan untuk infak, juga bulannya untuk berdoa, yang Masya Allah mustajabnya sangat luar biasa. Nah, yang paling menarik adalah, ini saya ingin tegaskan sebentar ya, rangkaian doa ini teman-teman sekalian, itu tidak putus dalam perjalanan waktu Ramadan, setiap harinya, setiap waktunya. Sudah kita bahas kan dari mulai maghrib itu, ini kan waktu masuk kita ke hari baru, di bulan baru, untuk mengawali hari baru, bulan baru, masuknya kan di maghrib, ya kan? Jadi saat kita masuk ke Ramadan pun, itu akan dimulai perpindahan waktunya saat maghrib. Sudah saya terangkan secara detail di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sekarang pun, saat kita masuk awal Sya'ban itu, 1443 Hijrah, itu dimulainya tadi kan, waktu maghrib. Sudah kita lewati saat maghrib masuk, itu sudah berganti. Nah, ini saat Ramadan pun, maghrib berganti, kemudian terus nanti sampai ke Isya, ya kan? Isya terus membentang, waktunya disebut dengan Lail. Nah, ya kan? Ini kalau kita sebut Isya kan waktu salat, maghrib waktu salat. Nah, ini terkait dengan waktu. Ini waktunya masih maghrib, saat matahari terbenam. Lail terbentang sampai sahar, kemarin kita bahas, sampai fajar kan dimulai, kemudian ibadah siamnya. Nah, saya ingin tunjukkan sesuatu yang sangat penting teman-teman. Dari sini, dari awal saja kita mau masuk maghrib, ini sudah ada doa. Kita sudah ajarkan, dan insya Allah sudah pada hafal ya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Di sini sudah ada doa. Ini saking pentingnya ya, perjalanan waktu dalam Ramadan, siklus waktu dalam Ramadan, setiap hari berlangsung, lailan nahar, ya, siang dan malamnya gitu kan. Kemudian masuk ke lail ini, ke sini. Sini ada Isya, ada salat kan, plus dengan ini paket Ramadan yang disebut dengan qiyam. Nah, ini kan paket Ramadan sudah dimulai nih. Ya, thumma atimmus siyama ilal Lail, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi. Sudah kita uraikan juga. Di qiyam ini pun di sela-selanya ada doa lagi. Di sini ada doa, di sini ada doa di lail. Ya. Bahkan diharapkan dengan doa dimaksud bisa mendapati malam Al-Qadar. Rumusnya kan begitu dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mengonfirmasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengajarkan doa kan? Masih ingat? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kan? Itu yang diajarkan. Masuk ke waktu sahur pun di sini. Ya. Saat dilakukan sahur, jadi di sini ada pembuka, di sini ada qiyam, di sini ada sahur kan? Ya. Ini ada doa juga. Bahkan langsung kemudian diajarkan oleh Al-Qur'an. Dan kemarin kita lihat juga detailnya di Kitabus Siyam itu, ya. Yang dari keterangan Al-Imam Al-Bukhari, Kitabus Shaum terkait dengan pemanfaatan waktu sahur. Ya, di sini ada apa, teman-teman sekalian? Ya, ada doa juga dan fokusnya kepada istighfar. Ya, ada doa. Selain nanti ada pemantapan tilawah sambil menunggu datangnya fajar, ya, bacaan Quran. Setidaknya nanti kalau belajar dari keterangan Rasulullah SAW, yaitu sekitar 50 ayat menjelang ke waktu fajar. Ini menunjukkan durasi antara sahar dengan fajar seperti yang pernah saya terangkan. Nah, ini sudah tuntas kemarin diurai. Bagi yang ingin mendetailkan kembali ada apa rahasia besar di waktu sahar, silahkan cek di video yang sebelumnya. Nah, teman-teman, sahar selesai, masuk fajar. Dan di sini dimulai siam. Titik awalnya. As-siyam. Ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ini. Di sini silahkan makan dan minum secara jasmani. Saya terangkan kemarin sudah melalui dalil Al-Qur'an. Ada ibadah jasmaninya, wa kulu washrabu. Itu ibadah ya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Itu kalimat nabinya. Kemudian sallallahu alaihi wasallam ada juga rohaninya, penguatan rohani.
Ya. Selain ada tambahan kalau ingin dimanfaatkan yang aqlaninya gitu kan. Kemarin sudah saya uraikan di sini. Nah, ketika ini selesai, Al-Qur'an langsung menegaskan di sini wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dimulai puasa dari sini. Thumma atimmus siyam. Lalu paket puasa muncul as-siyam. Kalau di sini ada qiyam, di sini ada siyam. Sampai kapan? Sampai ke sini lagi, ke maghrib lagi. Tuh, perhatikan ya. Jadi dimulai dari maghrib waktu pembukanya, muncul paket ibadah malamnya sampai dengan ke sahar. Di sini masih terus ada doa. Sampai ke fajar, dimulailah siyam. Berlanjut siyam ini terus sampai ke maghrib lagi. Dan inilah dahsyatnya. Saat menunaikan ibadah siyam ini, mulai kita berpuasa, maka Nabi SAW memberikan satu keterangan yang sangat luar biasa, dan ini penjabaran dari Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Dan berlakunya penjabaran Nabi SAW ini itu dari mulai siam ini sampai ke sini berbuka, sampai iftar ya. Kalau ini ada buka, ada iftar, sampai berbuka. Jadi kalau kita mulai berpuasa dari fajar sampai maghrib, kita gunakan kata kerjanya. Iftar itu kan kata bendanya, itu kan keterangannya, sifatnya, masdarnya. Jadi kalau kita gunakan kata kerjanya dari aftara, ini telah berbuka, yuftiru, sampai berbuka. Yuftir. Jadi dari mulai puasa sampai berbuka, sampai ke sini. Nah, ini gambarannya. Jadi bentangan waktunya dari fajar sampai maghrib. Dimulai ibadah siam, yasum, kan? Terus membentang sampai buka. Ya, jadi kalau kita ingin sempurnakan kalimatnya dalam bahasa Arab, misalnya yasum, yasumu orangnya shaim, as-shaim, as-shaim, kan? Yasum, dia berpuasa sampai berbuka, hatta yuftira, gitu kan? Hatta yuftira, sampai kemudian berbuka. Nah, ini ada rahasia di sini teman-teman. Yang tidak hanya terkait dengan menahan lapar, haus, gitu kan? Dan segala terkait dengan ketentuan puasa. Meningkatkan ibadah ritual misalnya, ya. Seperti salat. Ada juga kaitan dengan interaksi dengan Al-Quran misalnya, ya, atau juga ada sedekah misalnya yang kita bisa maksimalkan, atau juga terkait dengan rutinitas yang kita niatkan sebagai ibadah. Rutinitas yang kita niatkan sebagai ibadah. Ini bedanya insan beriman dengan yang belum beriman. Jadi semua pekerjaannya diniatkan sebagai ibadah. Ya, even itu baru bangun tidur, dari membuka kelopak matanya sampai dia berjalan, sampai bekerja dan sebagainya, niatkan sebagai ibadah. Dan pahalanya berganda saat Ramadan. Nanti saya akan terangkan itu saat menutup bab tentang kurikulum Nabi SAW. Nah, selain ini semua, teman-teman sekalian, ada lagi yang sangat luar biasa, dan ini menjadi rahasia penting untuk dilakukan. Apa itu? Doa. Jadi ternyata doa selama Ramadan di setiap pergantian waktunya dalam sehari. Setiap pergantian waktu dalam sehari. Kan pergantian waktu itu kan ada 5 dalam sehari kan. Dari mulai fajar, kalau kita mau ngambil awal paginya. Terus masuk ke siang kan jadi zuhur. Ya zuhara ya zuhar. Jadi terang, jelas, semua terlihat, nampak gitu kan. Kemudian masuk ke sore kan. Masa ada asar di situ. Kan? Tenggelam matahari, maghrib. Kemudian masuk malam, lail. Kan? Ada salat, ada isya di situ. Lail sampai ke sahar, sampai ke fajar lagi. Kan? Ya, pembatasnya sahar, masuk utamanya kan ke fajar. Jadi dari setiap pergantian itu nggak luput dengan doa. Tuh lihat, ada doa lagi. Dan ini doanya disebut langsung oleh Nabi SAW. Nanti di hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, seperti yang tadi saya tuliskan, itu doa yang sangat mustajab. Ya, bahkan redaksinya pun dahsyat itu. La turaddu da'watuhum. Kan? Thalathatun la turaddu da'watuhum. 3 golongan yang sulit sekali ditolak doanya. Langsung saja kita lihat di hadisnya dulu. Setelah itu nanti kita akan kembali untuk mendalami apa yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, khususnya di surah kedua Al-Baqarah ayat 186, dan ini masih masuk dalam rangkaian ayat Siyam. Ya, nanti kita lihat. Baik, kita masuk dulu
untuk memperkenalkan dalilnya, kita langsung buka kitabnya ya untuk menunjukkan tentang referensi yang jelas supaya kita bisa pahami. Ini ya kitabnya. Ya, Al-Imam At-Tirmidzi punya kitab Sunan, kadang disebut juga dengan Jami' ya, At-Tirmidzi. Nomor hadis 3598, halaman 662 di kanan bawah kalau tidak keliru. Bismillah. Baik. 3598. 61, 662. Ya. Betul ya, teman-teman ya. Ini ya. Di kanan bawah ini 662, halaman 662. Yang satu jilid ya, yang nggak ada syarahnya. Nanti kalau ada syarah mungkin bisa berbeda halaman, tapi insya Allah akan sama dalam rawi ya, dan penomorannya biasanya juga nggak terlalu jauh. Ini 3598 ya di bawah. Baik, ayo kita bacakan ya cepatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam At-Tirmidzi haddatsana Abu Quraib haddatsana Abdullah bin Numair an Sa'dan al-Qubbi an Abi Mujahid an Abi Mudillah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebutkan Rasulullah, langsung harus kita otomatis mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Itu nanti dapat langsung keberkahan dan satu di antara yang didoakan oleh malaikat. Ya, masih ingat yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu ketika Nabi naik ke atas mimbarnya itu kan ada 3 gundakan. Jadi mimbarnya Nabi itu di bawahnya itu ada 3 step ya, 3 gundakan. 1, 2, 3 sampai ke mimbarnya. Baik, di setiap naik ke satu gundakan pertama, step 1, step 2, step 3 itu malaikat Jibril pernah bermohon kepada Allah. Ya, dan diaminkan oleh Nabi. Itu yang sering saya sampaikan, biasanya Nabi berdoa, malaikat mengaminkan. Ini malaikat berdoa, kemudian Nabi SAW mengaminkan. Ya, apa yang disampaikan oleh malaikat? Raghima'an farajulin. Bahkan di sini disebutkan nanti. Ya, di hadis At-Tirmidzi itu babnya dibuat bab tentang raghima'an farajul. Ya, kalau nggak salah nomor 3545 ya. 3545. Coba kita lihat ya. Bismillah. 3545. Kalau saya tidak keliru ya, nanti kita cek. Betul nih, 3545. Ya, yang subbab yang 104. Ini langsung babnya. Bab qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raghima'an farajulin. Ya, bab pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang raghima'an farajulin. Ya, sangat terhina, sangat jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kotor gitu belang hidungnya. Belang itu hukumnya. Ya, apa itu hukumnya di hukum rajam? Ya, yang laki-lakinya itu dan perempuannya juga sama, ini sampai dengan meninggal. Itu sebelum dihukum yang laki-laki dicoret pakai arang dulu hidungnya. Ya, sehingga terlihat belang. Dari situ muncul istilah hidung belang. Itu awalnya. Ya, kalau kita baca sejarah gitu ya, makanya sering-sering belajar sejarah. Ya, kalau di Islam ada sirah itu sangat memberikan kesan pada kehidupan kita. Nah, ini hidungnya belang, raghima'an farajul ya. Ini menunjukkan orang yang biasanya kalau orang Arab bilang raghima'an farajul itu sudah perjalanan jauh dan tampilannya kotor. Ya, banyak debu dan sebagainya. Ini ilustrasi metafor ya bagi orang-orang yang dipandang rendah atau dalam konteks keagamaan di sini sesuatu yang terhinakan, itu kotor. Kata malaikat Jibril ini sangat hina, sangat nggak pantas gitu kan, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Ada 3 golongan. Ya, siapa golongannya? Raghima'an farajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya gitu kan, ya, atau dalam redaksi malaikat Jibrilnya liman dzukirta indahu falam yusalli alaik gitu kan, orang yang kemudian disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak bersolawat ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu satu. Nanti yang kedua ada yang seseorang yang mendapati Ramadan, liman adraka Ramadan falam yughfar lahu gitu kan. Kalau di redaksi hadisnya kita dapati raghima'an farajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lahu. Ya, dia mendapati Ramadan dan sudah sampai akhirnya tapi tidak mendapatkan peluang ampunan di dalamnya. Ini menunjukkan dia abai dengan Ramadan, nggak sungguh-sungguh, nggak serius gitu kan, nggak serius dengan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah raghima'an farajulin ya adraka indahu abawahul kibara falam yudkhilahul jannah. Ya, sangat terhinakan, sangat nggak pantas, nggak baik seseorang yang mendapati kesempatan orang tuanya masih hidup sampai sepuhnya tapi nggak mengambil kesempatan itu untuk menghadirkan bakti dan mampu memasukkan keduanya ke surga. Maksudnya apa? Yang dimaksudkan itu meningkatkan amalan, ya, merawat orang tuanya seperti orang tuanya merawat dia sejak kecil, dan itu berpotensi memberikan nilai-nilai kebaikan baik bagi dirinya juga kepada kedua orang tuanya.
Ini ada 3 hal ini teman-teman sekalian yang ingin saya tekankan dan terkorelasikan dengan apa yang kita bahas, kan? Ini ada 2 nih, 2 konfirmasinya. Ya, yang pertama liman dzukirtu indahu, ini Nabi langsung yang sampaikan ketika aku disebutkan dia nggak bersolawat. Nanti ada di riwayatnya Imam Al-Hakim An-Naisaburi di kitab Al-Mustadrak gitu kan. Jadi ada 2 konfirmasi nih antara malaikat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketika disebutkan nama Nabi dia tidak bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu intinya. Ya. Jadi kita kembalikan teman-teman sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Thalathatun." Ya, kembali ke nomor hadis 3598. "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan yang tidak tertolak doanya. Ya, tidak tertolak doanya. Artinya ya dijawab, sangat mustajab. Ini kalau redaksinya la turaddu da'watuhum, ya itu Masya Allah, artinya peluang terjawabnya itu ya sangat tinggi, ya sampai mendekati 100%. Tinggal menunggu waktunya aja, kapan dijawabnya, itu poinnya. Ya, kapan dijawabnya, itu poinnya. Nanti kita lihat redaksi hadisnya. Siapa 3 golongan ini? Nah, jadi kalau nanti kita punya harapan, punya keinginan yang sekira menjadi kebutuhan kita, kan? Terus kita bertawakal kepada Allah dengan memohon, berdoa, ada cara mempercepat. Ada terkait dengan tempat, ada terkait dengan waktu, ada terkait dengan amalan. Ya, kalau tempat misal di mihrab ya, bikin mihrab misalnya seperti Sayyidah Maryam itu alaihissalam pernah punya mihrab dan itu langsung dimanfaatkan Nabi Zakaria untuk berdoa di situ dan langsung mustajab, terjawab. Itu di Quran surah ketiga ya, Ali Imran ayat 37, 38, 39. Nanti ada yang terkait dengan waktu, kayak waktu sahar tuh, ya puncak sepertiga malam di ujungnya. Kemudian nanti ada di antara adzan dengan iqamah, kemudian nanti ada di waktu Jumat spesifik, ya. Di waktu Jumat itu nanti ada yang pas Jumatan, ada yang ba'da asar menjelang ke maghrib, waktu singkat menjelang ke maghrib. Kalau sekarang ya sekitaran 5:30 lah, 5:30 sampai dengan jam 6. Ya, ada yang terkait dengan amalan. Nah ini amalan. Yuk kita bacakan. Thalathatun la turaddu da'watuhum. As-saimu hatta yuftira. Nomor 1-nya as-saimu hatta yuftira. Itu yang saya tuliskan. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan yang doanya itu tidak tertolak, gitu kan? Artinya apa? Tidak tertolak itu gambaran untuk memberikan kesan cepat terjawab, mustajab. Ada rahasia penting saat menunaikan puasa, bahwa dalam puasa itu satu as-saimu hatta yuftira. Ini as-saimu hatta yuftira. Orang yang puasa, golongan pertama, ya, yang doanya sangat mustajab, cepat terjawab. Cepat terjawab. Ya. Kalau kita menerjemahkan tekstual tidak tertolak, ya. Tapi kalau kita ambil kesan diksi itu ke dalam pemaknaan, ya, maka makna yang cepat untuk kita bisa pahami, maksudnya cepat terjawab, mustajab. Kondisinya as-saimu hatta yuftira. Orang puasa sampai dia berbuka. Orang puasa sampai dia berbuka. Nah teman-teman, kalau kita lihat di hadis ini, ya, ada 2 hal yang pokok. Hal pertama, menunjuk satu amalan spesifik berupa puasa. Siam. As-siam. Masih ingat saya terangkan waktu di pertemuan awal-awal membahas tentang tarhib Ramadan itu? Ya. Kalimat yang digunakan untuk menunjuk pada puasa yang berupa amalan kita kerjakan itu menggunakan kata siam. Masih ada saum, ada siam. Saum kalau disebutkan menunjuk kepada keumuman makna puasa dalam arti menahan apa saja. Ya kan? Sekali disebutkan dalam Al-Quran surah 19 ayat 26. Tapi kalau sudah siam, ini menunjuk pada puasa yang ditunaikan sesuai dengan ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku dalam syariat. Yang telah kita bahas. Ada syaratnya, syarat sahnya, syarat wajibnya, syarat sah dan wajib bersamaan. Silahkan cek kembali. Ya. Nah, artinya apa? Artinya, orang yang berpuasa sesuai dengan ketentuan, aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu memiliki potensi untuk cepat dikabulkan doanya.
Puasa yang mana? Kalau melihat kepada hadis ini, umum puasa mana saja yang dikerjakan. Ya, nanti ada puasa misalnya Senin, ada puasa Kamis yang sunnah, ada Ayyamul Bid misalnya, ya pertengahan bulan 13, 14, 15, kan? Ya, Sya'ban ini ada juga syariat sunnah memperbanyak puasa, ada. Ini masih mencakup umum. Ya, tapi yang paling menarik adalah perhatikan baik-baik. Ketika masuk ke bulan Ramadan, ada ayat spesifik untuk mengoptimalkan doa seperti yang telah kita ulas di pertemuan yang lalu. Ini ayatnya. Dan ada di antara mufassir ketika menerangkan ayat ini yang langsung mengorelasikan dengan manfaat doa yang ada di hadis ini, di hadis At-Tirmidzi. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan saat Senin aja di hari biasa yang bukan Ramadan, Kamisnya, Ayyamul Bidnya, itu ada potensi cepat terjawab, apalagi Ramadan. Yang peningkatan dan akselerasi teman-teman sekalian, kebaikannya itu bisa berlipat-lipat dari hari biasa. Pahala berlipat, gitu kan? Ketaatan yang dibangun juga fitrahnya untuk mendekat kepada Allah bisa berlipat. Kecenderungan untuk taubat juga bisa berlipat. Maka doanya pun ini nggak sembarangan. Karena itu, ketika disebutkan as-saimu hatta yuftira, walaupun kalimatnya umum, mencakup kemudian ke setiap waktu, tapi menariknya, ketika masuk ke Ramadan, maka ada penekanan yang langsung ditekankan oleh ayat Al-Quran. Seakan memberikan kesan kepada kita bahwa Ramadan spesial. Harus dimanfaatkan, jangan sampai luput gitu. Ada peluang di dalamnya, selain malam Al-Qadar di malam harinya, selain ada sahar untuk bertaubat, selain ada qiyam untuk berdoa. Ini saat siam, ada hal yang sangat besar. Jangan sampai tahan lapar, tahan haus, tahan segala yang dilarang, ataupun juga yang merusak, tapi sampai berbuka nggak termanfaatkan ini. Apa itu? Doa yang mustajab itu. Nah, saking pentingnya ini dimanfaatkan saat Ramadan, ayat menegaskan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Perhatikan baik-baik. Ya, saya sudah pernah terangkan ini saat membahas tentang awal ayat doa. Ya kan? Dan ini masuk dalam rangkaian ayat puasa. Karena itu wawunya itu bisa juga dipahami dengan ataf yang mengaitkan ayat 186 dengan 185, 184, 183. Plus nanti korelasinya dengan ayat 187. Kan? Siyak, sibak, lihak. 186 siyaknya, sibaknya ke yang sebelumnya, lihaknya ke yang setelahnya. Perhatikan baik-baik. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih ingat yang saya pernah terangkan dulu? Jika ada hamba-hambaku, gitu kan, bertanya kepadamu dengan tujuan untuk mendekat kepadaku, pada Allah Subhanahu wa taala, baik yang saleh untuk meningkatkan ketaatan ataupun yang pernah salah yang ingin bertobat, sampaikan kepada mereka bahwa aku begitu dekat. Aku mengetahui dan mengerti kedalaman hati mereka. Pasti mereka ingin memohon, ingin meminta. Sampaikan kepada mereka bahkan sebelum mereka bertanya. Ya kan? Aku akan menjawab apapun yang mereka mohonkan sepanjang itu jadi kebutuhan bagi kehidupan mereka. Kalau tobat berpeluang diampuni, kalau minta ketaatan berpeluang ditingkatkan. Dan ini ayat terkait dengan Ramadan sebagai fitrah. Saat Ramadan itu seperti pernah saya uraikan, itu akan banyak orang mendekat kepada Allah, minta bermohon. Nah, yang menariknya adalah ketika Allah kemudian menyampaikan falyastajibuli. 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 Ya, maka kalau ingin segera doa itu dijawab, dikabulkan, falyastajibuli, maka cepat pula respon seluruh seruanku. Ya. Seruanku, kata Allah. Ya, cepat respon semua seruanku. Ya, di pertemuan lalu kita memahami falyastajibuli dengan makna umum. Artinya apa? Semua seruan Allah. Allah menyeru kan untuk salat, ya, dengan muadzin mulai berkumandang, ya, dengan azannya itu Allahu Akbar, seruan Allah. Respon cepat, begitu cepat merespon, cepat pula dikabulkan. Semakin cepat ukuran kita merespon seruan Allah, secepat itu pula Allah akan menjawab apa yang kita mohonkan kepadanya, sesuai dengan apa yang sekiranya kita butuhkan. Baik itu kebutuhannya dari segi yang kita mohonkan materinya, atau waktu kesiapan menjalankan itu.
Ya terkadang butuh memang, tapi bukan sekarang, nanti. Gitu kan? Maka itu nanti redaksi hadisnya kalau kita sempurnakan, ada keterangan langsung di hadis ini memberikan kesan kepada kita bahwa itu akan diberikan sesuai dengan maslahat kebutuhan kita, baik materinya ataupun juga dengan presisi waktunya. Nah, balik ke sini. Ini gambaran umum. Diminta untuk berinteraksi dengan Al-Quran, kita interaksi. Diminta untuk infak, kita infak. Dan puncaknya apa? Karena ini ada yang terkait dengan rangkaian ayat puasa, ada beberapa kalangan mufassir yang langsung spesifik mengarahkan diksi ini faliyastajibuli ke ibadah siam ke sini. Dan menjadikan hadis ini sebagai tafsir. Ya. Faliyastajibuli, karena ini terkait dengan konteks penunaian ibadah siam, ibadah puasa, maka ya, ada yang menafsirkan bagus sekali tafsirannya. Faliyastajibuli, maka respon dengan benar, cepat jawab seruanku untuk menunaikan ibadah siam itu, puasa itu. Ya. Di mana seruan Allah yang terkait penunaian puasa ini? Kembali ke ayat 183. Bukankah kita diseru? Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Ya kan? Diseru kan oleh Allah, hei semua yang beriman. Ya kan? Semua yang beriman. Kutiba alaikumus siyam. Muncul ininya. Mulai saat ini diwajibkan bagi kalian menunaikan ibadah siam. Kembali diksinya menggunakan siam, bukan saum. Artinya bukan sembarang puasa. Ya, bukan puasa yang pengen kita tahan saja. Tahan, bukan sekedar menahan. Kalau sekedar menahan itu saum. Menahan untuk tidak bicara seperti Sayyidah Maryam alaihissalam pernah melakukannya, ya kan? Menahan untuk mengerjakan suatu tindakan tertentu itu masih umum imsak. Kalau sudah siam ada aturannya. Ada ketentuannya, ya kan? Diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa, tapi jangan sembarangan puasanya, ya kan? Tunaikan sesuai dengan aturan, ada ketentuannya, dikerjakan dengan baik. Kalau kalian bisa kerjakan ini, faliyastajibuli, bisa direspon dengan baik. Terus imannya disentuh lagi, kan diserunya ya ayyuhalladzina amanu. Setelah ini disebutkan lagi wal yu'minu bi. Wal yu'minu bi. Tuh, la'allahum yarshudun. Ya. Dan tingkatkan imanmu kepadaku. Jadi, respon seruan itu dengan dasar iman, ketaatan, kepatuhan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita kemudian melihat rangkaian ayat-ayat ini dan Allah menegaskan kepada kita, ayo cepat respon. Cepat respon. Sejauh cepat engkau merespon ibadah siam itu dengan benar, teman-teman sekalian, maka apa yang terjadi? Ya. La'allahum yarshudun. Boleh jadi mereka akan cepat mendapatkan pencerahan, petunjuk. Dan di antara petunjuk itu terkaitnya dengan doa. Kalau kembali ke sini, jawaban dari doa. Kalau kita bertanya seperti apa engkau menjawabnya ya Allah, balik ke sini. La turaddu da'watuhum. Nabi langsung menjelaskan, Nabi langsung menafsirkan. Salasatun la turaddu da'watuhum. 3 golongan yang doanya sangat mustajab, cepat dijawab. As-shaimu hatta yuftira. Golongan pertama orang puasa sampai buka. Jadi saking dahsyatnya puasa itu, Allah langsung menerangkan lewat lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau benar puasanya, ya maka bukan sekedar melahirkan pahala-pahala yang sangat dahsyat, kasih sayang Allah, ampunannya, tapi bonusnya yang penting yang menjadi rahasia itu, apapun yang dia minta berpeluang cepat terjawab. Kalau benar menunaikan puasanya. Nah, ini hal yang terkait dengan doa saat penunaian ibadah siam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memberikan penekanan pada poin yang kedua. Ini kan ada 2 poin deh, tadi saya sampaikan. Satu amalannya, ini. Pada yang kedua ini beliau menyampaikan, karena kalimat hadisnya langsung memberikan kesan kepada kita, as-shaimah, dan menggunakan hatta sampai ujung, sampai puncak, kan? Hatta itu memberikan kesan proses dari awal sampai akhir. Kalau pakai ila, itu menunjuk ke batas akhir. Ya, ke batas akhir. Kadang-kadang bisa ke mukaddimahnya, bisa ke akhirnya. Misal kalau saya katakan, ana adhab min Bekasi ila Jakarta. Saya akan pergi sekarang dari Bekasi ke Jakarta, misalnya kan? Ya, jadi kalau sudah pakai ila, ya tujuannya Jakarta. Cuma nanti apakah batas awal ya tiba di Jakarta atau misalnya Jakarta mana yang saya sampaikan.
Ya boleh jadi kan saya mau ke Jakarta Selatan, kan? Mungkin di Pondok Indah gitu kan, atau di Lebak Bulus. Tapi ketika ditanya Ustaz mau kemana? Ke Jakarta. Ada wilayah Jakarta. Nah ketika sudah tiba tuh di mukaddimah, di batas masuk Jakartanya, itu sudah sampai dengan Ila. Nanti ujungnya itu yang dituju, ya tadi Pondok Indah ataupun Lebak Bulus misalnya. Nah ini yang pernah kita sampaikan juga ketika menyampaikan tsumma atimmus siyama ilal lail. Ya ketika Allah menegaskan sempurnakan puasa itu sampai ilanya itu muqaddimatil lail. Kapan muqaddimatul lail? Lil maghrib. Ya, maghrib. Nanti setelah maghrib ada ibadah lagi paketnya. Itu ya. Jadi puasanya berhenti sampai di sini. Setelah maghrib muncul lail, paketnya tunaikan lagi. Oh itu indahnya Al-Qur'an, cuman pakai ila tuh. Ya. Tapi kalau menggunakan hatta, ini lebih menunjuk kepada proses perjalanan dari waktu awal sampai waktu berakhir. Dan Nabi karena orang Arab paling fasih, ana afsahul Arab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan baidaan min Quraisyin, itu menggunakan kata hatta. Ya, as-shaimu hatta yuftira, orang puasa sampai buka. Al-Imam An-Nawawi kan beliau juga pakar bahasa. Ya, selain di hadis, di fiqih, di tafsir juga, beliau pakar bahasa. Ya, beliau melihat nih karena ada kata hatta, ya, orang berpuasa sampai berbuka. Artinya apa? Artinya peluang dia untuk terkabul doa itu bukan hanya pada saat puncak di akhir saat berbuka, selama puasa. Artinya dari mulai ba'da fajar itu. Ya, dari mulai dia mulai menahan lapar, menahan haus, dan menahan maksiat dan seterusnya, itu sampai ke sini. Sampai dia berbuka, dan ini puncaknya. Ini puncaknya. Dan Masya Allah teman-teman sekalian, ini setiap perjalanannya sampai ke puncaknya, itu bisa ditafsir dengan hadis-hadis Nabi SAW. Bagaimana alasan logisnya seorang hamba ini mudah dikabulkan doanya. Dan itu ditafsir lagi dengan hadis Nabi. Ya, dan para ulama kita, para muhaddithin dan para fuqaha itu sangat tajam melihat ini. Saya begitu meriset, Masya Allah, ini ulama kita ini. Jadi bukan cuman hadis 1, hadis 2, tapi setiap korelasi kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Alasannya dijelaskan. Ya. Jadi saya ingin tekankan dulu, yang pertama, amalannya itu puasa yang tidak diikat dengan waktu tertentu. Yang pertama, pemaknaan umumnya, ya, pemaknaan umum. Jadi artinya setiap berpuasa, di setiap kesempatan kita puasa isi dengan doa. Kan? Dan puncaknya Ramadan, karena ada ayat khusus spesifik tentang doa. Puncaknya khusus spesial saat Ramadan. Karena ada ayat khusus tentang doa. Dan yang kedua, ini. Waktu terbentang untuk mustajab itu dari mulai awal sampai berakhir puasa. Puncaknya sampai akhir. Ya. Puncaknya sampai akhir. Ya, harusnya banyak orang yang bisa memanfaatkan ini. Dari awal fajar sampai dengan ke maghrib. Ya, dari awal fajar sampai dengan ke apa? Sampai dengan ke maghrib. Ini kata Al-Imam An-Nawawi, manfaatkan waktu sebaik-baiknya dari mulai awal berpuasa sampai akhir, dan puncaknya ada di sini. Nah, sekarang kita bertanya. Walaupun sebetulnya pertanyaan ini kalau bagi insan beriman nggak harus dihadirkan. Jadi kalau udah qala Allah, qala Rasul, udah kerjain. Ya, ulama menjelaskan, paham, lakukan. Ya, tidak harus banyak bertanya, tapi kadang-kadang ada kan selalu ingin penelusuran kenapa ya. Nah, biasanya kalau iman sudah mantap, kita kerjakan, hikmah datang, memberikan bimbingan. Oh, ini loh alasannya. Ini loh seperti ini gambarannya. Nah, ini Masya Allah teman-teman sekalian, kenapa orang puasa itu lebih cenderung doanya cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alasannya nanti langsung Nabi terangkan dalam 2 hadis utama, dan salah satu hadisnya itu Qudsi. Salah satu hadisnya Qudsi. Yang ini belum selesai ya, kita bahas. Nanti kita kembalikan lagi ke sini. Saya ingin terangkan dulu terkait dengan pemaknaan tadi. Masih ingat kalau kita ngaji Al-Arba'in itu? Ya, dari 42 hadis karya Al-Imam An-Nawawi. Nah, di sela-sela itu Nabi SAW pernah menyampaikan, dikutip dalam Al-Arba'in ini. Ya, thumma dzakara rajula. Nabi pernah mengisahkan tentang seorang lelaki. Fokus ya, nanti kita lihat kaitannya. Yutilus safara. Dia melakukan perjalanan panjang, safar. Ya. Ash'atha aghbara, sampai kemudian ya terkena banyak debu lah, sampai kumbal gitu kan, punya ada kena debu dan sebagainya. Kemudian yamuddu yadayhi ilas sama. Lalu dalam masa perjalanan itu dia mengangkat tangannya ke langit untuk berdoa, untuk bermohon, gitu kan? Lalu apa dia katakan? Fayaqulu ya Rabb, ya Rabb. Maka dia berkata, ya Allah, ya Allah, ya, yang maha merawatku, memperhatikanku, dan
memberikan segala kebutuhan, menjawab segala permohonan. Jadi yang dia sentuh adalah sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagian dari Al-Asmaul Husna yang langsung diperintahkan oleh Al-Qur'an, kalau berdoa gunakan Al-Asmaul Husna, maka ada potensi cepat terjawab. Ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memberikan nama-nama terbaik sesuai dengan kebutuhan kita. Maka sebut nama Allah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau minta rezeki kita katakan ya Allah ya Razzaq. Kalau minta tambahan pengetahuan katakan Allahumma ya Allah ya Al-Alim, ya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, saya ingin katakan bahwa laki-laki ini melakukan 3 hal yang seharusnya doanya 3 kali cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya 3 kali cepat dijawab. 1, doa saat safar. Nanti ada redaksi yang mirip dengan yang salah satu la turaddu da'watuhum ini, ada yang mirip sekali. Ya, ada, kalau yang ini kan bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang kedua adalah memanfaatkan potensi berbakti kepada kedua orang tua, yang ketiga masuk Ramadan. Nanti ada redaksi lain yang salah satu juga la turaddu da'watuhum, 3 golongan yang sulit ditolak doanya. Siapa di antara mereka? Yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua da'watul musafir, doa orang dalam perjalanan jauh. Yang ketiga, doatul walidain, doa kedua orang tua. Itu hadisnya sahih. Ya, doa kedua orang tua. Makanya kalau orang tua lihat anak gitu ya, Masya Allah gitu ya. Lihat anak dalam kondisi apapun, arahkan ke doa. Arahkan ke doa, itu mustajab. Ya, itu mustajab. Nah, saya mau kembalikan ke sini teman-teman sekalian. Perhatikan baik-baik. Ini satu, dia menempuh perjalanan panjang, musafir. Ya, dan doanya mustajab, apalagi perjalanan yang mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu kalau mau rihlah, mau jalan-jalan, ya kami menyarankan berdasar keterangan Al-Quran, keterangan hadis-hadis Nabi SAW, cari tempat-tempat yang mampu mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kalau ada uang misalnya lebih, Masya Allah ingin cari-cari tempat, carilah yang baik-baik, yang mendekatkan diri kepada Allah. Baik domestik, misalnya di lokal, di Indonesia, ataupun keluar Indonesia. Ya, di sini kan bisa kita lihat jejak sejarah Islam misalnya kan, di bumi Nusantara. Ya, kita bisa ke Aceh misalnya, atau sepanjang Pantura dan sebagainya. Itu banyak jejak-jejak gitu. Itu kalau Anda berangkat, itu mustajab doanya. Karena membangun ketaatan kepada Allah. Kalau keluar, Anda lihat misalnya pengen ke Mekah, pengen ke Al-Madinah Al-Munawwarah, atau pengen lihat jejak Islam misalnya kan di negeri-negeri tertentu, Anda pergi ke Mesir misalnya, kan? Anda pergi ke Tunisia, Anda pergi misalnya ke tempat-tempat yang kiranya menghadirkan berkah. Ashabul Kahf ada di mana, kan? Tempat para nabi berkehidupan ada di mana, itu berangkatnya aja sebelum tiba tujuan, itu mempercepat terkabulnya doa. Nah, orang ini melakukan perjalanan jauh supaya doanya terjawab. Yang kedua, dia menempuh dengan ya, mengangkat tangan. Dalam hadis lain, Nabi SAW mengatakan, Innallaha hayyun karimun. Ya, hayyun karimun. Sungguh Allah itu maha mulia, ya, dan sangat merasakan, ya, mengakumulasi semua sifat kebaikan, sangat merasa malu, kan? Ya, bila ada orang yang mengangkat tangannya ke langit, memohon, kemudian tidak dikabulkan. Ini menjawab pertanyaan seorang sahabat, ya Rasulullah SAW, kan? Apakah kalau aku berdoa Allah mengabulkan? Dengan mengangkat tangan, apakah Allah akan mengabulkan? Kata Nabi, bagaimana kalau ada seseorang meminta kepadamu dengan menengadahkan tangannya, apakah engkau memberi? Ya, dia mengatakan, aku malu kalau enggak beri. Maka Nabi merespon, sungguh Allah maha pemalu. Sungguh Allah maha mulia. Ya, jadi akan sangat merasa malu kalau tidak kemudian merespon bagaimana hamba yang menengadahkan tangannya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini bahasa metafor. Ya, maksudnya orang yang mengangkat tangan itu ketika bermohon itu bisa 2 kali lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan orang yang biasa, yang irsal. Jelas ya? 1, menempuh perjalanan panjang, yang kedua mengangkat tangan, yang ketiga, ini sangat menarik ini. Fayaqulu ya Rabb, ya Rabb. Dia berkata al-asmaul husna. Memulai dengan al-asmaul husna. Jadi menempuh perjalanan panjang, mengangkat tangannya, mengatakan al-asmaul husna sebagai pembuka doa. Seharusnya doanya dijawab 3 kali lebih cepat dari orang-orang biasa. Tapi apa jawab Nabi? Anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya bisa dijawab? Famat'amu haram, mashrabu haram, malbasu haram, wa ghudhiya biharamin. Sedangkan pakaiannya haram. Ya kan? Sedangkan makanannya haram, mat'amu haram. Sedangkan apalagi minumannya haram, masyrabu haram, maghudhiya biharami, dan perangkat hidupnya haram. Jadi hati-hati ya, yang haram-haram itu bisa menghambat doa. Bisa menghambat doa. Persis seperti saya ilustrasikan kalau ada gelas, ada penutupnya, itu yang haram tuh kalau ditutup cawan hati kita tuh. Ya, semakin banyak yang haram semakin tertutup. Bukan nggak mengabulkan Allah, diberikan tapi nggak bisa tembus. Karena ada penghambat tuh yang haramnya. Kata Nabi, anna yustajabu lidzalik. Bagaimana bisa dijawab?
Nah, apa kaitan dengan puasa? Bukankah saat puasa kita menjauhkan yang haram dari kehidupan kita? Bukankah kita menjauhkan maksiat? Coba lihat detailnya ulama kita memberikan tafsiran. Orang saat puasa itu bukan hanya meningkatkan taat, tapi mencegah maksiat. Ya. Sedangkan maksiat itu bisa menghijab doa. Jadi ketika seseorang bukan hanya meninggalkan, tapi mencegah dari berbuat maksiat, dijauhkan maksiat dari ujung kepala sampai ujung kakinya, itu membuka cawan dirinya untuk mudah menerima pengabulan doa. Jadi ini yang menjadikan puasa, kenapa saat siam itu bisa cepat terkabul doa itu. Karena saat puasa, saat sedang dikerjakan itu, ada wasilah-wasilah dari amalan-amalan kita yang mengantarkan pada percepatan terkabulan doa. Apa itu diantaranya? Satu, menjauh dari maksiat. Ya. Ketika maksiat dijauhi, ditinggalkan, dijaga dengan baik dari ujung kepala sampai ujung kaki, ternyata persamaannya itu bisa mempercepat terkabulnya doa. Ya, karena ada persamaan ke kiri, ada persamaan ke kanan. Kalau maksiat dikerjakan, menghijab, menghambat doa untuk dikabulkan. Artinya persamaan terbaliknya, kalau maksiat dijauhi, cepat doa terjawab. Ya, lawan dari maksiat itu taat. Ya kan? Sedangkan puasa membangun ketaatan. Sudah ketaatan meningkat, maksiat dijauhi. Ya sudah, hijabnya itu menjadi kecil, bahkan gak ada hijab. Karena itu fitrah kita juga kan, secara pribadi, kita kan selalu berusaha mencari orang soleh kan. Ya, salah satunya apa? Minta doa. Nah ini yang agak mengikis, saya agak sedih juga ya lihat sekarang itu. Ya, orang-orang kalau datang itu, even ketemu saya yang belum soleh-soleh banget gitu ya, apalagi ketemu orang-orang soleh yang baik, yang ulama, kenapa minta foto, nggak minta doa? Orang sekarang saya bingung juga ya. Kenapa yang didahulukan tuh minta foto, foto, minta doa. Ini yang utama itu doa. Ya. Ya, jadi kalau dulu orang ketemu Nabi itu minta taujihat, minta tausiah, minta doa, ketemu sahabat minta doa, minta arahan yang baik dan sebagainya, bukan minta dokumentasi gitu ya. Jadi ini mau saya sampaikan. Ya, jadi bolehlah ada kreativitas dan sebagainya dan seterusnya, tapi bagi saya yang prioritas itu dahulukan itu. Nah, ini logikanya yang pertama teman-teman sekalian. Kenapa orang yang berpuasa itu lebih cepat dijawab doanya? Karena yang pertama, dia berusaha meninggalkan maksiat, membangun ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena maksiat bisa menghijab doa dalam hadis yang tadi saya sampaikan dan hadisnya sahih, ya kan? Maka pengertian terbaliknya, orang yang meninggalkan maksiat dan membangun taat itu cepat terjawab doanya ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penting saya katakan, kembali mengingat ke sini. Ketika disebutkan siam, bukan hanya menjaga dari yang membatalkan, tapi juga menjaga dari yang merusak. Ini muftirat yang membatalkan, ini mufsidat yang merusak. Ya, maka dari itu ketika puasa, jaga betul dari yang merusak, bukan hanya yang membatalkan. Kalau nahan lapar, nahan haus, umum semua sudah tahu. Ya? Tapi ini nih, menahan dari yang merusak. Gibah, bikin hoax, itu merusak puasa. Berselisih, merusak puasa. Ya kan? Berdusta, baik kecil-kecilan, apalagi besar-besaran, yang kata para ulama bisa berpotensi sampai membatalkan. Ya kan? Nah ini yang merusak ini. Yang merusak ini, itu wujudnya maksiat. Maksiat pikiran, maksiat mata, maksiat telinga, sampai ke ujung kaki. Kalau kita bisa jaga dengan baik saat puasa ini, jaga, ini fadilahnya bisa mempercepat terkabulnya doa. Jelas ya? 1. 2. Kalau Anda bertanya lagi, kenapa orang puasa bisa cepat terjawab doanya? Maka langsung dijawab lewat hadis qudsi, dan hadisnya panjang sekali. Ya, hadisnya panjang sekali di hadis qudsinya itu. Dan biasanya mencakup 3 bagian dari kalimat yang seringkali pemaknanya terpotong-potong padahal dia satu hadis. Ini ada di Sahih Al-Bukhari, di Kitabus Shaum, ya. Biasanya terpotong-potong. Jadi dibagi 3 tuh hadis itu, padahal satu kesatuan. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun. Ya, fala yarfuth wala yajhal. Awas, as-siyamu junnatun. Orang kalau menunaikan puasa dengan baik itu junnatun, maka dia akan mendapati perisai. Ya, perisai yang menghalangi dia dari perbuatan maksiat. Itu dia. Ya, jadi kalau orang puasanya benar, puasanya bagus, latihan meningkatkan taat saat puasa, itu nanti ada perisai yang tidak nampak. Junnah itu perisai yang tidak nampak membentengi dirinya.
Jadi secara tidak langsung terjaga dari maksiat. Kalau kita benar meningkatkan ibadah saat puasa, nanti mata itu ada perisainya, telinga ada perisainya. Perisai apa? Perisai yang menjaga dari berbagai maksiat yang dihadirkan oleh setan untuk menggoda. Ya, dia ada serangan ke mata, mata setan itu, busur setannya, panah setan, pengen dihadirkan ke mata supaya melihat maksiat, ada perisainya, dipalingkan dari maksiat. Ke telinga, anti mendengar yang maksiat. Ke lisan, nggak mau bertutur kata yang kotor-kotor, itu junnah namanya. Nah, manfaat puasa itu menghadirkan perisai itu. Saya sudah terangkan di buku ini yang makna ayat puasa. Asyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal. Ini menarik nih, teman-teman. Yang ditampilkan oleh Nabi ketika Anda ingin berlatih mendapatkan perisai itu, perisai taat yang mencegah maksiat, maka latihan yang ditampilkan Nabi itu adalah latihan menjaga dari yang merusak. Fala yarfuth, maka jangan berkata-kata kotor. Ya, Nabi tidak katakan fala yakul, jangan makan. Fala yashrab, jangan minum. Karena itu udah otomatis orang paham. Makan, minum, membatalkan puasa. Tapi yang gagal paham, kadang-kadang nggak terkontrol, itu yang merusak. Berkata-kata yang kotor, terpancing, terprovokasi, ya berpikiran yang tidak baik. Wala yajhal, jangan berbuat tindakan yang tidak pantas, yang mengurangi kehormatan. Dosa sih enggak, kan? Cuman menggugurkan kehormatan, tindakan bodoh yang tidak tepat. Ya, yang pernah saya contohkan itu. Anda usia 50 tahun tapi olahraga pagi-pagi misalnya hari Ahad pakai sepeda cucu usia 5 tahun. Itu dosa sih enggak, cuman tak pantas dilakukan. Ya, menjadi perbincangan tetangga berpotensi melahirkan dosa gitu kan. Nah, fala yajhal wa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul marrataini inni shaimun. Ya. Dan kalaupun ada yang memprovokasi kepada Anda, ngajak berselisih, gitu kan? Dan kaitan-kaitan terkait dengan itu semua, ngajak berselisih, memprovokasi dan sebagainya, jangan terpancing. Katakan pada dirimu, saya sedang puasa. Saya sedang puasa, sedang berlatih ini. Nah, bagian keduanya apa? Kalau Anda bisa berlatih meninggalkan perbuatan buruk, kata-kata kotor ditinggalkan, tersisa baiknya di lisan. Ya, yang kotor hilang, yang haram yang muncul. Itu di dunia Anda menahan itu, di akhirat dibalas oleh Allah. Kebiasaan orang puasa itu yang menahan dari maksiat itu dijadikan mewangi, semerbak wangi dirinya oleh Allah, bahkan dari lisannya. Ya, Nabi mengatakan la khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi yaumal qiyamati min rihil miski. Sungguh bau mulut orang yang puasa itu akan dijadikan oleh Allah itu mewangi di hari akhirat kelak, lebih wangi daripada minyak kasturi. Ya, ini ada yang memahami dengan metafor. Maksudnya apa? Ya, mulut orang puasa itu dijaga dari maksiat. Fala yarfuth tadi, kembali ke awal hadisnya. Dia tidak berkata kotor, tidak berkata yang jorok, ditahan lisannya dari perbuatan kotor. Kemudian sampai ke ujung kakinya. Ketika ditahan dari yang buruk itu, yang buruk hilang, yang baik muncul. Maka di akhirat dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan mulia. Salah satu kemuliaannya dilekatkan semerbak wangi dalam dirinya termasuk di mulutnya. Jadi ketika keluar kelihatan, bicara Masya Allah kelihatan. Ya, baik-baiknya. Nah, ini kalau di dunia dipahami dengan metafor. Ya, metafor itu apa maksudnya? Orang puasa itu tindakannya baik semua. Lisannya mewangi, nggak ada kata-kata kotor. Jadi setelah puasa selesai itu, apalagi kalau orang rajin puasa sunnah misalnya, kelihatan. Ini kalau masih rajin puasa, tapi lisannya masih kotor, kata-katanya nggak bagus, ya senang misalnya memprovokasi orang, senang berselisih. Nah, itu ada yang tidak bermanfaat dari puasanya. Ada yang nggak tepat. Nah, apa bagian ketiganya? Masih ingat kan teman-teman? Bagian pertama tadi yang saya sampaikan, asyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal dan sebagainya. Bagian keduanya kan sering dipotong juga tuh. La khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi yaumal qiyamati min rihil miski. Bau mulut orang puasa lebih harum dibandingkan dengan minyak kasturi, gitu kan? Ya, Allah bangkitkan dia di hari kiamat lebih harum daripada minyak kasturi. Nah, teman-teman sekalian, bagian ketiganya, nah ini yang jarang disadari. Ini kaitan dengan bahasan kita. Adalah pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Ya, itu luar biasa orang puasa. Taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li. Dia meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya li, karenaku, ya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Awas, fokus ya. Fokus ini dalam sekali nih. Dalam kajiannya antar hadis masalahnya. Dia meninggalkan makannya, minumnya, syahwatku, karenaku, karena Allah. Ini sesuatu yang dikerjakan karena Allah, itu iman namanya. Ya, pembuktian dari keimanan. Mengerjakan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ya. Di dalam turunan iman ini ada ikhlas. Masih ingat bahasan kita di awal-awal? Dalam turunan iman ini ada apa? Ada ikhlas. Jadi ikhlas itu perbuatan iman. Ini yang dimaksudkan wali yu'minu bi.
lakukan karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengerjakan puasa, falyastajibuli di ayat puasa, masih ingat? Ayat 186. Falyastajibuli, respon seruanku terkait dengan siam adalah puasa. Waliyu'minu bi, lakukan dengan ikhlas. Ketika seseorang puasa, dia tahan lapar, tahan haus, tahan syahwat. Li yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li, karena Allah. Ini karena iman. Ya, ini yang dimaksud hadis Nabi yang lain. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Ini Masya Allah konfirmasinya. Ayatnya menyampaikan, hadisnya menegaskan, ini hadis kudusinya menyampaikan. Ya, as-siyamu li, puasa itu ketika ditunaikan karenaku, karena Allah, wa ana ajzi bihi, aku yang akan memberikan balasannya. Aku yang akan memberikan balasannya. Balasan ini teman-teman bentuknya dua. Awas, fokus ya. Yang pertama, bonus yang Allah berikan saat di dunia. Yang kedua, berupa pemberian real langsung dari ibadah puasanya itu saat di akhirat. Berupa pahala itu. Baik berupa ajrun, ya, poin-poin kebaikan yang terkumpul banyak. Atau yang kedua ringannya hisab, bahkan dibangkitkan dalam keadaan semerbak mewangi. Yang ketiga nanti saat masuk surganya langsung dibukakan satu pintu yang spesifik sesuai dengan kebiasaan puasanya, itu ar-rayyan. Jadi Masya Allah, di dunia dikasih, di alam kubur dijaga, dibangkitkan semerbak mewangi, di akhirat masuk surga dibukakan pintu khusus namanya ar-rayyan. Ini. Kenapa? Kata Allah, dia mengerjakan semuanya karena aku. Saat orang lain makan, dia tidak makan. Saat orang lain minum, dia nggak minum. Saat orang lain berkhalwat dengan syahwat, dia tahan itu. Dan dia kerjakan karena aku, kata Allah. Masya Allah. Ini ilustrasi sederhana ya. Walaysa kamitslihi syai', nggak ada yang serupa dengan apa yang Allah sampaikan. Ya, bagaimana jika ada, misalnya, seorang asisten rumah tangga misalnya, asisten rumah tangga. Mengerjakan aktivitas pekerjaan. Ya. Lalu dia bangun dari mulai pagi itu, bahkan sebelum subuh dia kerjakan terus sampai baik. Bahkan Anda batasi, sudah kamu jam kerjanya dimulai dari subuh jam 5 sampai maghrib aja. Setelah itu kamu istirahat. Ya, dia masih coba kerjakan rapiin sampai ke isya, sampai pastikan betul, sampai nenangin anak Anda ditidurin dan sebagainya. Kan? Dan ketika dilakukan, kamu kenapa begitu? Saya ingin maksimalkan bekerja untuk Bapak. Saya ingin maksimalkan bekerja untuk Ibu dan sebagainya. Ya, bagaimana keadaan Anda pada saat itu? Pertama, Anda bukan hanya senang, tapi ada rasa haru, ingin memberikan perhatian dan sebagainya. Luar biasa. Dan Allah lebih daripada itu, karena Allah Khaliq. Allah Rahim, Allah Rahman. Dan apa yang terjadi? Ketika merasa bahagia itu, bukankah Anda ada keinginan untuk memberi sesuatu? Dan Allah lebih daripada itu. Wa ana ajzi bihi. Orang-orang yang menunaikan puasa karena aku, kata Allah, aku yang langsung memberikan turunan-turunan pahalanya. Aku yang memberikan balasannya. Dan dengan balasan ini, dia akan berbahagia. Masih ingat hadisnya? Ya? Ada dua hal yang sangat membahagiakan bagi orang yang berpuasa. Lis-shaimi farhatani. Ada dua hal yang sangat membahagiakan bagi orang yang berpuasa itu. Farhatun. Kebahagiaan pertama saat dia berbuka, ini buka. Berbuka di mana? Bukan di akhirat, di dunia kan? Ya kan? Satu. Saat dia berbuka. Dan kebahagiaan kedua saat dia membawa pahalanya kala berjumpa dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Pertanyaan pertamanya, kebahagiaan di dunia itu saat berbuka itu apa? Tafsir terbaiknya ini, saat Allah berpeluang mengabulkan semua permohonan-permohonan yang dia butuhkan untuk kehidupan dunianya. Ini ternyata puncak dari semua ini, tadi kembali kata Al-Imam An-Nawawi, puncaknya itu ini. Dari mulai dia berpuasa, dipuji oleh Allah, dia tinggalkan makannya, minumnya, syahwatnya karena aku. Wa ana ajzi bi, aku akan memberikan balasan untuknya. Balasan muqaddimahnya, pemberian dunia, bonusnya ini. Ya. Apa bonusnya? Kamu mau minta apa? Aku berikan. Kamu minta apa? Aku berikan. Dan puncaknya saat buka ini, saat berbuka. Ya. Ini dari mulai dia puasa dan puncaknya pada saat berbuka. Makanya disebut di hadis lain, hadisnya sahih. Ini harusnya bahagia, gembira tuh. Ya, makanya saking gembiranya orang berbuka itu, teman-teman sekalian, Masya Allah, yang tadinya udah nyiapin menu tuh,
Ada jus ini, jus itu, makanan ini, itu, baru dengar adzan, kayaknya udah hilang tuh. Sebagian dari laparnya, tenggorokannya kayak udah merasa basah aja. Ya, kayak udah merasa basah. Ya kan? Apa yang terjadi? Minum teh manis sedikit, udah kayaknya udah kenyang lagi tuh. Saking gembiranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dhahaba dhama'u wa abtalatil uraqu wa thabatal ajru insyaallah. Thabatal ajru insyaallah. Dhahaba dhama'u wa abtalatil uraq, hilang haus nih. Akan basah tenggorokan, dan tetapnya janji Allah Subhanahu wa taala, wa thabatal ajru, ya, wa thabatal ajru, dan tetapnya janji Allah Subhanahu wa taala untuk membalas. Apa itu yang tetap untuk membalas? Akhirat jelas dicatatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keikhlasan ini. Yang kedua apa? Ini doa mau dikabulin nih. Saya harus minta apa sekarang? Itu pengantarnya. Jadi dhahabal dhama itu pengantarnya. Ya, setelah itu duduk sejenak, minum, batalin dulu, berdoa dulu. Karena ini puncaknya. Ini yang sering kadang-kadang luput tuh. Kejar teh manis, langsung pergi sholat. Batalin dulu. Nanti makannya habis maghrib. Batalin dulu, makannya habis sholat. Iya, tapi doa dulu. Jangan cuma batalin langsung berangkat. Tidak, isi dulu. Kalau doa yang dhahabal dhama, Allahumma lakas sumtu, itu pembuka. Ya, makanya di Allahumma lakas sumtu itu ditegaskan lagi imannya. Allahumma lakas sumtu. Tegaskan lagi. Ya Allah, engkau mengatakan puasa untukku, maka aku katakan aku berpuasa untukmu ya Allah. Allahumma lakas sumtu. Ya Allah, aku telah puasa. Nah, aku kerjakan puasa ini hanya untukmu, dan engkau tahu kedalaman hatiku. Wabika amantu. Dan aku kerjakan itu karena iman kepadamu. Itu dalam sekali itu hadisnya, doanya. Aku kerjakan puasa ini karena iman kepadamu. Karena engkau katakan wal yu'minu bi. Ya kan? Baru kemudian kita minta sama Allah, ya Allah, sampai dengan hari ini, engkau maha tahu keadaanku. Aku terus meningkatkan ibadah kepadamu. Ya Allah, engkau pemberi rizki yang sangat luas. Engkau tidak punya batas. Dan engkau maha mengetahui ya Allah keadaan hamba pada saat ini. Hamba mohon kepadamu ya Allah, lapangkan rizkiku. Ya Allah, mudahkan pekerjaan suamiku. Ya Allah, lancarkan aliran rizki untuk anak-anakku yang sedang sekolah. Aku ingin ada penerus yang ke depan bisa meneruskan perjuangan kebaikan. Aku ingin mereka menjadi saleh. Cukupkan mereka ya Allah, kebutuhan mereka selama mereka belajar di madrasah itu. Selama mereka menghafal Quran. Ya Allah, kami bertobat. Aku menyadari sampai dengan saat ini masih banyak dosa. Sekiranya sampai kepada ajal, kuwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ini puncaknya teman-teman. Saat puasa itu. Minta. Ini puncaknya. Saya berikan ilustrasi kembali ke asisten tadi teman-teman, yang saya tuliskan ini. Ya. Ada yang bekerja Anda batasi. Dari pagi, subuh lah, sampai dengan ke maghrib. Dia maksimalkan betul. Anda bilang, kamu udah di daerah rumah aja. Dia sampai keluar rumah. Dia pel, dia lapin, dia pastiin. Dia siapin makan untuk anak-anak Anda. Dia pastikan baik dan sebagainya. Tiba-tiba dia datang kepada Anda mengatakan, Bu, mohon maaf. Sebetulnya malu untuk bilang. Tapi terpaksa saya sampaikan. Anak saya besok mau ujian, Bu. Ya, belum bayar. Nah, ada SPP yang belum lunas, dia terancam gak bisa ikut ujian. Ya, mohon kalau ibu berkenan, mau pinjam 1 juta saja dulu, nanti potong gaji saya misalnya secara dicicil. Saya mau tanya pada Anda, kalimat ini ketika muncul, dan Anda punya kemampuan untuk itu, apa yang Anda lakukan? Anda bisa katakan, udah gak usah minjem. Ya. Berapa sampai SPP selesai dia? Bayarin sekarang sampai lunas. Bisa katakan demikian. Kenapa? Karena pengabdian yang begitu dalam. Nah, ini ada yang mengabdi, namanya abdun. Jamannya ibad. Dia mengabdi kepada Allah. Dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum, dia lakukan karena Allah, tinggalkan syahwat, tinggalkan maksiat. Namanya ibad. Dan ingin mendekat kepada Allah. Dia pengen tobat, dia pengen minta taat dan sebagainya. Apa jawab Allah? Turun Quran surah kedua 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Syarat jadi ibad, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini rahasianya. Ya, jadi kembali ke sini teman-teman sekalian. Siklus perjalanan waktu dari mulai maghrib sampai ke maghrib lagi, itu semua mali'ah bid doa. Mali'ah bil istijabah. Itu dipenuhi dengan jawaban-jawaban dari doa. Itu sangat luar biasa. Nah, itu janji Allah terkabul. Nah, kalau saya mau teruskan, saya bacakan ke hadis tadi. Thalathatun la turaddu da'watuhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan yang tidak tertolak doanya cepat terjawab. As-shaimu hatta yuftira. Orang puasa sampai dia berbuka. Wal imamul adilu, dan imam yang adil. Ya, saya tidak bahas dengan detail ini karena bukan tempatnya di sini.
Kemudian da'watul mazlum, dan doa orang yang terzalimi. Teruskan hadisnya. Yarfa'uhallahu fawqal ghamami, maka permohonan mereka itu akan menembus awan, terus naik ke atas, kan? Wa yaftahu laha abwabas samai, dan dibuka semua pintu langit, menggetarkan arsy sampai ke tingkat tertingginya. Ya, wa yaqulu rabbu, dan Allah langsung merespon. Jadi doa orang yang benar itu, kalau dia benar tuh, puasanya benar, tinggalkan segala maksiat, lakukan ketaatan, dekati Allah Subhanahu wa taala, itu mengguncang aras, melewati semua lintas sekat-sekat yang bisa menjadikan doa kita tembus langsung. Allah langsung berfirman, menyampaikan, wa yaqulu rabbu, Allah langsung menyampaikan, wa izzati, demi keagunganku. Ya, demi keagunganku, la ansurannaka walau ba'da hin. Aku pasti menolongnya. Itu pakai lam itu yang memberikan penekanan. Taukid itu jelas tuh. Dan pakai nun lagi. Ya, nun di akhirnya. Nunnya pakai tasydid lagi. Ya, taukid pakai menggunakan tsaqilah, bukan yang khafifah, tapi yang tsaqilah, yang tingkatnya tinggi. Udah pakai lam, pakai nun taukid di akhirnya, pakai tasydid lagi nunnya. Ya. Wa izzati, dan demi keagunganku, la ansurannaka, ya, walau ba'da hin. Aku pasti akan tolong dia. Walau ba'dahin, walaupun mungkin, ya sekalipun ada jeda, ada saatnya sesuai dengan kebutuhan. Kalimat walau ba'dahin di sini, teman-teman sekalian, yang dimaksudkan sesuai dengan kebutuhan dia. Ya, sesuai dengan kesiapan dan kemampuan dia. Tadi saya katakan di awal, untuk mengingatkan pada Anda, bahwa ada orang yang meminta materinya dia butuhkan. Betul, karena Allah yang mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Tapi dia belum siap menerimanya sekarang. Butuhnya nanti, bukan saat ini. Ya, misal Anda memohon kepada Allah misalnya, ya Allah, anugerahkan aku, misal, ya, Anda sedang belajar, kemampuan untuk belajar mendapatkan misalnya satu anugerah tertentu. Saya pengen belajar di kampus A, ya Allah, jaraknya cukup jauh. Saya minta dianugerahi misalnya satu fasilitas kendaraan. Anda taruhlah mintanya misalnya motor. Ya, tiba kemudian dikabulkan oleh Allah dalam bentuk sepeda. Ya, dalam bentuk apa? Sepeda. Persis anak Anda yang minta kepada Anda usia 5 tahun, ya usia 7 tahun minta motor. Anda punya kemampuan. Tapi apakah Anda kasih? Tidak. Ya, Anda belikan sepeda dulu. Nanti saat dia masuk kepada masanya bisa mengendarai, layak, Anda berikan motor. Ya, Allah Maha tahu masa depan, ke depan itu ada apa. Jadi kalau kamu pakai motor, kamu taunya sekarang. Tapi nanti kalau kamu terima sekarang itu ada masalah. Kamu belum siap, nanti ada begini, ke depan ada situasi begini. Karena Allah Maha tahu tentang situasi masa depan. Nanti ketika kamu siap mendapati itu, ya fase tertentu, langsung Allah kabulkan. Boleh jadi nanti ada hadiah pada dia. Boleh jadi ada lewat orang lain memberi dan sebagainya. Allah yang gerakkan, sesuai dengan batas dia mampu menerima itu. Awal-awal diberikan. Ya. Saya Masya Allah dalam berdakwah itu teman-teman, gak pernah minta apa-apa. Hanya minta kemudahan aja. Ya, apa yang Allah berikan pertama kali? Ya, pertama kali ya mengenal wilayah, lingkungan, ya bersahabat dengan yang mengantar, dengan taksi A, taksi B, kemana-mana berangkat itu. Ya, kadang pakai kendaraan kecil, kadang pakai ini, pakai itu, kadang sahabatan dengan taksi mobil tertentu, sampai nungguin, sampai ikut belajar, sampai pulang. Ketika sudah kenal wilayah-wilayah, apa yang Allah berikan? Ya, itu nggak pernah minta saya sama si fulan, karena kita punya Allah kan. Dan saya pun nggak pernah minta kendaraan, nggak pernah minta apa-apa. Apa yang terjadi? Tiba-tiba muncul SMS, WA. Ya Ustadz, kalau ngajar kemana? Ya, saya bilang Anda sudah tahu saya ngajar di mana. Saya kesini. Pakai apa? Gitu kan? Ya kalau dekat jalan kaki, kalau menengah pakai angkot, kalau jauh pakai taksi. Saya bilang kan, kita ingin titip dakwah. Ada yang kasih motor kemudian. Saya bilang tunggu dulu ya. Saya mau lihat saya itu butuh nggak? Saya butuh nggak? Akhirnya apa yang terjadi? Saya tanya sih saya. Saya bilang saya butuh motor nggak? Saya mau berdoa dulu. Saya mau apa? Bermunajat, berkahnya ada nggak? Tahu nggak saya butuh? Kalau nggak butuh saya nggak mau. Apa yang terjadi teman-teman? Jadi ketika saya lihat, oh ini pesantren itu, dulu saya mengasuh pesantren di salah satu tempat di Jakarta, Lebak Bulus. Ini pesantren lagi butuh untuk meninggikan apa tempatnya gitu kan? Ada mau kita naikin gitu. Lalu pas saya mau berangkat ngajar ke satu tempat ya, di Bekasi pada saat itu pengurus DKM-nya menyampaikan, Ustaz, ya, insya Allah kita akan berjalan. Saya bilang, Pak, berapa ini butuhnya ini, sisanya ini? Tinggal 5 juta Ustaz pada saat itu. Ya udah bismillah, saya bilang, insya Allah Allah akan kabulkan. Itu pagi saya berangkat. Begitu ngajar ke Bekasi, tiba-tiba yang nyampaikan itu teman-teman, saya datang lagi, diundang ke rumahnya, terus disampaikan, bagaimana Ustaz? Saya kira begini,
ini pesantren lebih butuh nih bandingkan saya butuh. Kan? Jadi lalu apa yang dijawab? Ini ada titipan Ustaz disampaikan. Ini jumlahnya 10 juta. Jadi yang 5 juta untuk pesantren katanya. 5 juta terserah Ustaz mau pakai apa. Ya sudah saya bilang, tabarakallah jazakallah khair, sudah selesai saya pulang. Jadi saya berangkat pagi, saya katakan insya Allah Allah berikan. Itu pulang siang sore saya sampaikan lagi, Pak sini, ini ada titipan sudah selesai itu 5 juta untuk pesantren. Jadi begitu dipakaikan selesai beres itu, apa yang terjadi? Malamnya dapat WA lagi dari tempat yang lain. Ustaz, apakah Ustaz butuh kendaraan? Katanya kan mau titip, sama lagi motor lagi. Saya bilang sama istri saya, apa memang saya butuh motor? Saya bilang tunggu sampai Jumat ya. Kalau Jumat ini misalnya memang kecenderungan ke situ, saya kasih tahu. Begitu Jumat kemudian dapat teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Jumat, oh ya, rupanya saya melihat memang untuk mempercepat sana sini dan sebagainya. Saya sampaikan, begitu disampaikan, belum berapa jam langsung udah dikirim motornya. Cuman minta KTP apa udah jadi semua tuh. Ininya tempatnya macam-macamnya segala rupa udah dikirimkan. Anda tahu? Dari berjalan tuh pakai motor, jalannya. Begitu pindah tempat lebih jauh. Ya, dari Ciputat waktu itu pindah ke Bekasi. Dari Bekasi lebih kompleks lagi. Nggak bisa kita sambil nulis, sambil baca, sambil apa pakai motor. Malamnya mimpi. Mimpinya apa? Mimpinya saya sedang bawa mobil. Sedang bawa mobil. Lalu pagi-pagi saya bilang, ya sama yang di rumah, ada yang suka bantu kita juga dan dia bisa bawa mobil, bisa kendarai, bukan bawa mobil kan berat ya, dia bisa kendarai mobil. Saya bilang sama beliau, besok subuh ikut saya, tapi kamu jangan banyak tanya. Maka kita berangkat subuh ngisi satu masjid. Jadi begitu sampai berangkat pakai motor, dah simpan, lalu pulang selesai ta'lim hari Ahad waktu itu, ada salah seorang jamaah, Ustaz, mohon izin bisa ke rumah dulu katanya. Oh baik, silahkan, bismillah, nyampe ke rumah. Begitu ke rumah kita sedang minum, lalu beliau bilang, Ustaz, itu di depan mobilnya Ustaz. Oh begitu Pak? Iya. Nah ini surat-suratnya. Memang bukan baru Ustaz, tapi insya Allah bisa dipakai untuk berdakwah. Cuman saya mau tanya, Ustaz bisa bawa mobil enggak? Kalau saya belum bisa Pak, tapi ini bisa. Ini bisa. Jadi beliau yang bawa akhirnya. Ya begitu pulang saya bilang kamu jangan banyak tanya ya. Ya udah motor simpan aja di masjid. Jadi kita pulang tuh. Aja pakai mobil. Nah mobil itu yang kemudian pesannya juga kata orangnya, Ustaz kalau perlu untuk dakwah atau apa dijual juga boleh. Yang penting Ustaz gunakan. Nah itu yang kemudian ketika orang mulai banyak mau ngaji mau apa ya terus butuh tempat itu yang kemudian saya jual. Nah, saya sewakan rokok jadilah Quantum Akhyar Institute. Nah, jadi dari situ teman-teman sekalian dipakai nyewa itu berkah tuh tempat orang banyak ngaji dan sebagainya. Dan tahukah Anda, begitu itu dipakai untuk dijual, jadikan sewa tempat, ya ada Quantum Akhyar Institute, Allah ganti apa? Saya ketemu dengan adik saya yang saya ajari dari sejak di pesantren, udah 11 tahun. Ketemu lagi, dia sudah baik, sudah sukses dan sebagainya. Ngaji ikut di situ. Begitu melihat kendaraannya dijual gantikan itu, dia ganti pakai kendaraan baru. Itu yang dipakai. Ya sampai berjalan terus dan sebagainya sampai berpindah sekarang jadi milik kiai lagi. Jadi Allah ganti tuh dari tempatnya yang nyewa. Jadi sekarang ada tempat, ada gedungnya, ada kendaraan dan semuanya, dan semua saya serahkan semuanya wakaf. Alhamdulillah, selesai. Jadi hidupnya enak. Ya Anda bisa bayangkan, gak harus minta ya Allah pengen mobil, ya Allah pengen, tidak. Hidupnya mau kemana sih? Mau ngapain gitu? Nanti setelah waktunya tiba Allah berikan. Jadi fikih doa tuh begini, jangan kita bayangkan kalau minta itu belum dijawab saat itu, jangan langsung kita bayangkan Allah nih gak jawab, saya udah kerjakan itu, bukan. Berpikirlah yang jernih. Mungkin saya belum butuh itu. Lalu lihat apa yang Allah berikan. Di interval antara Anda minta dengan dapat sesuatu, coba dapat apa? Itu pengabulannya. Ya, nanti mungkin yang Anda kadang tidak sadar ketika 2 tahun, 3 tahun dapat sesuatu, sebetulnya itu hasil doa Anda yang dulu. Anda siap menerima itu setelah jeda berikutnya. Itu unik nanti. Ada yang terkait dengan keturunan, ada yang terkait dengan rizki, materi, ya kadang-kadang jodoh juga ya dan sebagainya. Tapi bukan berarti menepikan ikhtiar. Ikhtiar tetap dilakukan dengan cara yang baik. Saya cerita sedikit seperti itu untuk memberikan gambaran bahwa apa yang kita alami dalam kehidupan, kalau kita jernih melihatnya, tidak ada yang lain kecuali kalimat fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Jadi semuanya syukur. Dan hidup itu mau kemana gitu? Cuman sementara aja kita hidup, aktivitas, meninggal, selesai, pulang. Ya kan? Jadi kalau terlalu berlebihan hidupnya dan tidak melihat segala sesuatu dengan jernih, nanti sulit, penuh dengan kecewa, gelisah, capek, lelah dan sebagainya, tapi tidak pada tempatnya. Lelah yang tidak menentu. Lelah ibadah itu bagus.
Ya, dan orang ikhlas biasanya sedikit lelahnya. Ya, sedikit lelahnya. Jadi kembali ke sini teman-teman sekalian, manfaatkan dalam kita puasa itu perbanyak doa. Nah, sekarang kita masuk ke teknisnya dengan singkat. Bagaimana cara berdoa yang baiknya? Jadi saat ditunaikan ibadah siam itu, dari mulai fajar sampai ke maghrib, kan menjalani aktivitas kan? Awas nih, ini diliputi semua dengan liputan mustajab. Dijawab doa. Ini tolong dipraktekkan dengan baik ya, dan fokus di bagian akhir ini. Semua kegiatan yang kita lakukan, itu umumnya dari mulai subuh sampai ke maghrib. Umumnya demikian. Orang kerja pun seperti itu pada umumnya. Berangkat dia dari subuh sampai jam kerja jam 5 dia pulang, maghrib kan nyampe rumah. Kadang-kadang macet, nyampe isya atau malam. Nah, rumus cepatnya begini. Yang terkait dengan doa saja. Di setiap Anda melakukan aktivitas dalam keadaan puasa, isi dengan doa. Misal, ibu nyiapin misalnya kan dari anak-anak sekolah belajar, doa, manfaatkan di situ. Minta sama Allah. Ya, dalam keadaan sedang puasa, sedang memasak, minta doa sama Allah. Anak-anak disiapkan, langsung doa, ya Allah, berkahi anak-anak saya. Berikan kekuatan dalam pelajarannya. Allah tambahkan pengetahuan kepada mereka yang bermanfaat. Nanti saya coba bacakan ijazah doa dari Sunan At-Tirmidzi. Ya, yang dari Nabi SAW, minta semua ilmu yang dipelajari langsung ada manfaatnya. Mudah dipraktikkan, mudah diamalkan, mudah dipahami, cepat ditangkap. Ada nanti ininya, hadisnya di sini. Ya, nanti saya sampaikan di akhir. Jadi berdoa minta sama Allah, ya Allah, anugerahkan kepada anak saya kemudahan dalam belajar. Ya, mudahkan dia dalam memahami, cepat menangkap sesuatu, jauhkan dari kesulitan di perjalanannya. Ketika memasak, ya Allah berkahi makanan ini. Jangan hadirkan satupun yang haram yang ada di makanan ini. Minta. Semua, Anda berangkat kerja, dari mulai Anda berangkat saat sedang puasa, di tempat-tempat yang Anda pijak, ya Allah. Kan? Ya, jadikan setiap tempat yang saya pijak menjadi saksi bahwa saya pernah, ya Allah, mengeluarkan keringat, lelah, hanya untuk beribadah kepadamu, mencari rezeki yang halal. Yang dengan itu kami bisa kuat untuk ibadah. Setiap tempat yang dipijak, doa, di kendaraan doa, jauhkan dari maksiat, ya Allah. Terus taubat, kalau kiranya ada tempat tertentu yang pernah Anda lalui dan pernah maksiat, taubat. Ya Allah, minta ampun, di tempat ini saya pernah berbuat yang salah. Engkau maha mengetahui itu, saya bertobat kepadamu, ya Allah. Dan biasanya suka diantarkan tuh, suka ingat. Ya, di pekerjaan ketika Anda bekerja, minta sama Allah, ya Allah mudahkan urusan, jadikan berkah pekerjaan ini, jauhkan dari yang haram, jauhkan dari maksiat. Itu mengisinya. Nanti puncaknya saat buka. Bahkan dari bangun tidur kan selalu ada doa kan? Itu saat puasa mustajab. Puncaknya saat buka. Dibatalkan dulu, ya kan? Ya, dhahabadh dhamma wa talatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Misal, kan? Kita bacakan, setelah itu batal kan? Ya, setelah batal itu berdoa dulu, minta. Ya, kalau bisa tuh Anda rinci sih punya masalah apa sih? Tuliskan satu-satu. Minta sama Allah. Itu kan berjalan selama 30 hari kurang lebih. Minta. Jadi kalau subuhnya istighfar, maghribnya begitu buka bermohon kebaikan. Itu satu mohonkan. Ya, kalau mau misalnya kepala rumah tangganya berdoa, ayahnya berdoa, istri mengaminkan, anak mengaminkan, minta. Terus besoknya beri kesempatan istri yang berdoa, yang lain mengaminkan. Besoknya lagi kakaknya berdoa, besoknya lagi adiknya bungsu berdoa. Itu suasana keluarga indah. Gak percaya silakan, indah demi Allah saya katakan. Satu-satu beri kesempatan berdoa, minta. Terus kabulkan, ya Allah, amin, ya Allah, amin, ya Allah. Udah gitu sama-sama. Ayo sholat dulu misalnya kan, atau cicipi yang ringan dulu, makan kurma atau apa yang ada di hadapan kita. Ya silahkan, mau makan bakwan kah, mau makan bala-bala misalnya, macam-macam silahkan. Ya setelah itu batalkan sholat, ya balik lagi, makan, siapkan, hadirkan energi untuk sholat, jangan berlebihan supaya isya tarawihnya tidak ngantuk dan seterusnya. Itu kalau tiap hari begitu, sakinah muncul, mawaddah muncul, rahmat Allah dinaungi, doa-doa mustajab, hidup enak, tinggal tunggu meninggal aja. Tinggal tunggu meninggal, selesai udah gitu. Ya karena aktivitas enak kan, dimulai dengan doa, terus tenang, terus jauh dari maksiat, gak ada pikiran, gak ada beban. Orang kalau banyak beban itu cuma dua, kalau bukan dunia berlebihan, ada maksiat, itu beban tuh. Ya, cara mengatasinya apa? Dengan taat dan taubat. Jadi kalau banyak pikiran, banyak gelisah, itu cuma dua masalahnya. Kalau bukan karena dunia berlebihan, karena maksiat. Makanya caranya apa? Walal akhiratu khairal laka minal ula. Koreksi. Ya. Bentuk dengan taubat, tingkatkan taat, isi dunia itu dengan ketaatan. Ringan insya Allah. Walaupun ada masalah, setidaknya Allah akan mudahkan. Ya, saya kira itu teman-teman sekalian. Di akhir, saya ingin tepati janji. Insya Allah saya hafal doanya, tapi kalau kita tunjukkan hadisnya, insya Allah bisa lebih kuat ya referensinya.
Nomor hadis 3599 di At-Tirmidzi 3599. Mas, nanti tolong di scan ya. Di scan, setiap yang kita bahas scan, nanti di-upload. Nanti teman-teman yang sudah masuk di Mira bisa langsung download ya. Nanti materi ini yang sekarang juga insya Allah setiap ada kitabnya di scan ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat langsung di mana hadisnya seperti apa, kitabnya bagaimana dan sebagainya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam At-Tirmidzi حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الله بن ابن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. Hadisnya tersambung pada sahabat Abu Hurairah, orang yang pernah didoakan oleh Nabi SAW ketika bagian sorbannya dilepaskan, imamahnya didoakan oleh Nabi, pakai lagi kata Nabi. Ketika engkau pakai, engkau akan cepat mengingat sesuatu dan sulit untuk lupa. Nah, di antara sekian banyak hadis yang beliau dapati setelah peristiwa itu mendekat pada Nabi, banyak belajar adalah hadis ini. Apa hadisnya? Qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, perhatikan kalimatnya. Allahumma anfa'ni. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Wa 'allimni ma yanfa'uni. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Nah, ada redaksi sampai sini, ada redaksi diteruskan. Yang diteruskannya di Al-Imam At-Tirmidzi ini, ya. Wazidni ilma. Wazidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wazidni ilma. Walhamdulillah, alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah ala kulli halin. Wa a'udzu billah min hali ahli nari wa a'udzu billahi min hali ahli nari. Bismillah. Wah, ini penting teman-teman. Saking pentingnya susah dihapus nih. Harus pakai air dulu. Karena itu spidolnya kita kasih yang paling kuat supaya melekat di dalam benak. Intinya susah nulis saya intinya karena apa? Agak sulit dihapus. Jadi apalin dulu lah ya. Paling dulu kan ringan ini, ringan. Ya, jadi saya kasih sekali, Anda ikutin, sekalian Anda ikutin. Nanti begitu ini di scan, di upload, Anda tinggal download ya. Bismillahirrahmanirrahim, Anda ikuti. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Wa'allimni ma yanfa'uni wazidni ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillahi ala kulli halin. Wa a'udzu billahi min hali ahli nari. Wa a'udzu billahi min hali ahli nari. Sudah? Kurang lebih itu ya. Tadi teman-teman bisa lihat kembali. Saya terjemahkan. Allahumma ya Allah, infa'ni bima 'allamtani. Anugerahkan manfaat dari semua ilmu yang Engkau berikan kepadaku. Anugerahkan manfaat dari semua ilmu yang Engkau anugerahkan atau Engkau ajarkan kepadaku. Wa'allimni ma yanfa'uni, dan mohon selalu ajarkan padaku, yang bermanfaat untukku. Ya, ini cara memahaminya begini. Kalau Allah berikan pasti bermanfaat. Hanya manusianya apakah memanfaatkan itu pada yang baik atau tidak. Nah, ini maksudnya, ini ada bahasa yang sangat dalam sekali. Maksudnya begini. Maksudnya, ya Allah, berikan, ajarkan kepadaku yang bermanfaat untukku. Itu dari semuanya. Dari mulai ilmunya, orangnya. Jadi kalau orangnya pun ngajar, ya semuanya yang keluar darinya manfaat. Semuanya itu yang baik-baik. Semuanya ada gunanya, ada faidahnya. Jadi Anda sulit menemukan yang seperti itu. Guru yang dari semua hal yang terkait dengan apa yang diajarkan itu semuanya mengandung manfaat. Dari orangnya, dari tempatnya, dan sebagainya. Ya?
Dan nanti itu terbawa dalam kehidupan. Wazidni ilma, dan selalu tambahkan kepadaku pengetahuan. Dan selalu tambahkan padaku pengetahuan. Alhamdulillahi ala kulli halin, segala puji bagimu ya Allah dalam segala yang kau berikan. Jadi Masya Allah ini sikap tawadhu dengan syukur. Segala puji bagimu ya Allah atas segala yang kau berikan. Wa a'udzu billahi min hali ahli nari, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala keadaan dan perilaku ahli neraka. Dari segala keadaan dan perilaku ahli neraka. Kalimat terakhir, teman-teman sekalian, di hadis ini memberikan kesan kepada kita bahwa kita berharap semua yang bermanfaat, ilmu yang kita dapatkan, yang Allah berikan kepada kita semua itu melahirkan manfaat yang menjadikan kita bersyukur kepada Allah. Jadi tabiat ahli ilmu yang benar begitu. Ya, makanya nanti ahli syukur itu menghindarkan dari sombong, dari riya, dari perasaan merasa benar sendiri, dari sikap-sikap suka menyalahkan atau suka berselisih, ya, menganggap remeh sesuatu dan sebagainya. Itu kalau orang-orang yang berilmunya baik itu tawadunya itu tinggi. Ya, tawadunya sangat tinggi. Jadi semua diarahkan kepada syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah ala kulli halin. Jadi semua ilmu yang diberikan selain bermanfaat diarahkan kepada syukur. Ya, karena kali itu Nabi Sulaiman ketika diberikan pengetahuan fafahamnahu Sulaiman, ya, maka diberikan pengetahuan melebihi bapaknya Nabi Daud alaihissalam. Lalu dapat kerajaan yang besar, dapat harta. Apa yang beliau katakan? Ya, hadza min fadlillah, semua dari Allah. Ya, untuk menguji saya, asykuru wa akfur, apakah aku bersyukur atau enggak. Jadi puncak tertingginya itu syukurnya. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan Allah menyampaikan dan sedikit dari hambanya yang mampu mengarahkan semua nikmat kepada syukur. Ya, dan kita berlindung kepada Allah dari apa? Dari potensi pengetahuan yang mengantarkan pada karakteristik ahli neraka. Apa diantaranya? Sombong, riya, ya kan? Angkuh dan seterusnya. Nah, jadi saya pun senantiasa menyampaikan kepada teman-teman yang belajar, kalau belajar dengan saya mesti menjaga ya semua adab-adab, semua tujuan-tujuan pembelajaran. Jangan sampai belajar itu hanya mengarahkan pada hal-hal duniawi semata, atau yang kedua menggunakan perangkat-perangkat pengetahuan hanya untuk senang berdebat atau berselisih dengan orang lain. Jauhi yang seperti itu. Perbaiki diri kita. Kalau diperlukan sebagai hujah argumentasi disampaikan dengan cara yang benar, yang baik, yang lembut, yang tidak diniatkan untuk mencederai siapapun. Insya Allah kalau seperti itu Allah akan berikan keberkahan pada ilmu kita dan terbawa sampai kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bahas. Jadi kesimpulannya, apa yang kita pelajari di kesempatan pagi kali ini adalah yang pertama, siam puasa khususnya di Ramadan adalah momentum yang sangat dipenuhi dengan istijabahnya doa pada Allah Subhanahu wa taala, ya, doa yang cepat dikabulkan. Karena itu dimanfaatkan setiap waktu Ramadan untuk berdoa. Yang kedua, di antara puncak doa itu dilakukan saat menunaikan puasa dari mulai fajar sampai dengan puncaknya saat berbuka. Yang ketiga, orang yang berpuasa dengan benar berpeluang cepat dikabulkan doanya bila memenuhi dua syarat utama. Yang pertama, dia memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala saat menunaikan puasa. Jadi lakukan puasa dengan benar, tinggalkan maksiat, ya kan? Kemudian jaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala saat berpuasa, lakukan yaitu semuanya. Dan yang kedua, lakukan karena iman, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar diperintahkan puasa, bukan sekedar ikut orang lain puasa. Jika benar kita tunaikan karena Allah, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka potensi untuk dikabulkan doa akan cepat diberikan oleh Allah. Dan cara Allah mengabulkan adalah sesuai, satu, dengan apa yang kita butuhkan. Yang kedua, sepanjang kita siap menerimanya, apapun itu. Tapi jangan jadikan itu kemudian sebagai penghambat kita untuk bermohon. Minta saja, minta. Karena Allah berjanji, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, Allah berfirman, berdoalah kepadaku, minta, niscaya aku akan kabulkan. Baik sekarang, nanti, atau saat engkau siap menerimanya, atau bahkan di akhirat saat itu diberikan untuk menjawab segala apa yang kita mohonkan. Ini yang bisa disampaikan di pertemuan subuh menjelang pagi kali ini. Izin saya mengingatkan bahwa alhamdulillah sampai hari ini kita masih hidup. Allah berikan kesempatan sesuai dengan ajal dan telah masuk di bulan Sya'ban. Baik teman-teman sekalian, terima kasih untuk bergabung di hari ini. Semoga Allah memberkahi, memberikan kekuatan kepada kita. Maafkan saya yang sering banyak salah sampai dengan saat ini. Kalau ada yang kurang tepat, mohon dikoreksi dan ditinggalkan saja. Yang baik-baik silakan diambil, diamalkan, dan mohon doa selalu untuk semuanya. Semoga tetap diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim.
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.